itu menggunakan pesugihan yang amat luar biasa. Dan beberapa potongan jari anak kecil itu ada yang pernah ditanam-tanam di bawah sini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Assalamualaikum, Nek. Tidak jauh ya tempat tinggalnya dari sini? Oke. Terbawa dari sana ya, Nek. Baik, saya coba untuk sampaikan, Nek. Pak, kalau kata sosok yang nenek-nenek ini, dia tinggal itu sebenarnya dia termasuk warga sekitar sini, masyarakat daerah sini. Dan pada saat itu dia mengambil sayuran. Oh, daun kangkung kali. Emang daun kangkung tuh ada di mana, Pak? Ada dulu? di sini banyak dulu. Banyak Oke. di sini. Mengambil sayuran dan dia terbawa arus dari arah sana sangat cepat. Jadi kepeleset. Jatuh. Sebenarnya dapat gambaran tuh kepeleset, Pak. Dia nggak ngelihat apapun dan memang kepeleset karena kepalanya pusing. Karena dia bilang dia menggambarkan sih dia mengambil beberapa sayuran tuh di tangan kirinya, Fasya. Jadi kayak dibawa gini dan pada saat terpeleset, iya terpeleset memang ke air. Dan kenapa berhenti di daerah sini? Karena nyangkut, Pak. Nyangkut ya? Badannya, posisi badannya memang setengah. Gorep. Iya, setengah. Jadi bagian kaki itu agak ke daratan ya, Pak. Tapi kepala itu memang masuk ke air. Iya. Gorep ini. Oke. Air. Berarti emang insiden ya? Iya, sebenarnya tidak ada kaitan sama mistis atau apapun itu ya, Pak. Mungkin memang pada saat itu kejadian naas aja yang dialami sama almarhum nenek ini. Cuma kalau untuk nenek ini sendiri, dia cuma bilang kalau apabila dia menunjukkan secara fisik, kalau ada yang lihat nenek-nenek, tujuan dia itu cuma ngasih tahu kalau ini tuh daerahnya. Oh, bukan untuk menakut-nakuti Nggak ada, berarti ya? nggak ada tujuan. Dan kalau dia ngeganggu bukan ke warga, malah dia ngasih tahu sering itu ngeganggu kalau misalnya kayak tukang makanan, Pak, Iya. malam-malam. Kalau aku di sosok nenek-nenek itu lebih ke kasihan sih, karena kan kayak yang Frisly udah confirm kalau sebenarnya kejadian itu tuh nggak ada sangkut pautnya sama hal-hal mistis, kayak emang pure insiden yang dimana nenek-neneknya itu kepleset, ke bawah arus gitu. Lebih ke kasihan sih, dengerin ceritanya juga, terus juga sosok itu juga ngasih pesan yang kayak nggak usah takut, terus dia juga kalau nunjukin itu bukan buat nakut-nakutin gitu. Oke, Pak, saya juga mau nanya, kan saya sempat dengar kalau emang perumahan ini tuh beberapa rumahnya ada juga yang dipakai untuk pesugihan ya, Pak? Nah, Ya. itu udah ada pala kambing, ada jeruk, apel, anggur. Itu yang naruhnya nggak ketahuan. Itu Bapak sesajen nemuin sih, Pak. Sajen ya. Bapak nemuin sendiri? Nemuin waktu itu. Berdua mangsip. Oke, di rumah yang mana? mana, Pak? Itu yang rumah ada pemberingin di kamar mandi. Tak puas membongkar peristiwa naas yang pernah terjadi di area ini, masih dituntun Bapak Marsan, kami pun menuju lokasi tempat penemuan sisa barang yang disinyalir sebagai praktik pesugihan. Hingga sesuatu menarik perhatian Nah, ke Frisly. tembok. Pak. Kenapa? Kak. Astagfirullahaladzim. Kalau misi-misi. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Fasya boleh tolong diarahin center? Ini nggak bener sih. Assalamualaikum. Ini maksudnya. Oke, Pak, sebentar. Wow. Pak, Frisly? sebenarnya tempat yang Bapak mau arahin tuh masih di depan. Iya. Aku mau nunjukin Fasya dan Bapak. Aku dapat gambaran jelas banget dari sosok yang saat ini mengganggu banget pandangannya, Pak. Ada satu sosok perempuan dengan keadaan wajah seperti meleleh. Kayak disiram air keras. Dan memang hancur wajahnya sosok perempuan ini. Sekarang sedang membuka mulutnya lebar. Tadi kenapa aku stop? Karena tadi tuh dia ngikutin sambil cekikikan di belakang. Terus tiba-tiba narik tangan aku kencang. Dan ternyata sekarang dia lagi berdiri, melipat tangannya seperti ini. Dan dia menunjukkan kalau dulunya, Pak,
sebelum mungkin dibangun daerah dan rumah-rumah ini. Jadi gak apa-apa aku maju, gak apa-apa Fasya. Dulunya di bawah sini, ini kan ada pohon juga ya. Iya. Ada pohon yang memang sudah Kelor. ditebang. Pohon kelor ya. Di tanah bawah sini dulunya pernah menjadi tempat yang katakanlah punya cerita yang benar-benar buruk, Fasya. Oke. Karena ada orang yang bisa dikatakan sudah sukses, Pak, yang di daerah kawasan ini. Mungkin Bapak belum pernah bertemu, mungkin orang tua Bapak juga belum bertemu, tapi orang itu menggunakan pesugihan yang amat luar biasa. Dan beberapa potongan jari anak kecil itu ada yang pernah ditanam-tanam di bawah sini. Di bawah Iya. tempat ini. Cara memanggilnya juga unik, Fasya. Aku dapat gambaran. Aku coba, aku nggak tahu ini iya atau enggak. Bapak boleh kasih tahu kalau mungkin memang pernah dirasain sama Bapak atau warga. Karena pemanggilannya aku nggak tahu Bapak pernah dengar ada seperti musik tidak di daerah sini. Iya, ada. Kenapa aku bilang musik? Karena pemanggilannya, Fasya, kalau dari pesugihan awal ini, si sosok ini memang dia suka melipat kaki, duduk. Cara memanggilnya harus disediakan seperti ada kapur yang melingkar dan harus sudah memberikan tumbal. Dan caranya itu seperti ada tembangan. Tembangannya yang cara memanggilnya tuh Kak Frisly. Jadi waktu kita lagi jalan tuh, Frisly tiba-tiba narik tangan aku dan dia tuh bilang kalau ada sosok yang suka dikasih makan. Ya jujur di situ aku udah mulai gemeteran, udah mulai takut kayak waduh nih kayaknya rumah yang bakal kita datengin nih rumah yang super serem nih gitu dengan sosoknya yang tadi Frisly itu udah sempat komunikasi kan. Dari dia nyanyi terus dia pakai nari gitu itu udah serem banget sih. aku cuma dapat gambaran dan jujur badan aku nggak bisa aku handle. Aku ngikutin sosok ini geraknya seperti apa. Tapi ini masih aku, ini masih saya, Pak. Oke. Sosoknya udah mundur. Nyai Iya, Nyai Sindren. Sinden. Sorry, Pak. Oke, Pak. Sosok itu menggambarkan apabila tuannya datang memberikan satu jari yang sudah ditanam dan dililit dengan kain berwarna hitam. Itu emang harus ditanam di bawah tanah, harus digali sendiri, Pak, harus dimasukin sendiri. Sosok itu akan memberikan sedikit cahaya ketika tangannya tadi menyentuh.